Shalom, Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Kembali hari ini kita bersama-sama boleh tetap beribadah walaupun masih lewat online. Namun kita bersyukur karena kita percaya Tuhan tetap mengasihi kita dan Dia ingin memberkati kita. Ya, hari ini saudaraku, kita sebagai gereja Tuhan boleh merayakan 10 hari ya setelah kenakan Yesus ke surga, yaitu hari pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Namun saudaraku, kita perlu hari ini bersama-sama mengevaluasi, merenungkan kembali arti Pentakosta, arti saudaraku, Roh Kudus ada di dalam kita. Apakah kita mengalami segala sesuatu yang Tuhan janjikan, bahwa ketika Roh Kudus ada di dalam kita, maka ada perubahan, ada pembaruan hidup, ada kuasa yang dinyatakan. Nah, hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu kembali kita bersama-sama membaca, merenungkan beberapa firman Tuhan yang menjadi pesan-pesan terakhir sebelum Yesus naik ke surga. Tentunya pesan-pesan terakhir biasanya adalah sesuatu yang penting ya dari seseorang yang akan mungkin meninggalkan kita, yang akan pergi jauh, pergi untuk beberapa waktu yang lama. Nah, demikian juga Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke surga, saudaraku, Dia meninggalkan pesan-pesan yang penting buat murid-muridnya, buat para rasul pada waktu itu. Nah, saya akan membaca bersama-sama dengan Bapak Ibu di dalam Kisah Para Rasul yang pertama, pasal yang pertama, ayat yang pertama mulai, dikatakan demikian. Hai Theophilus, ya, Theophilus ini adalah salah seorang pejabat dari kerajaan Romawi, dan yang menuliskan kitab ini adalah juga dokter atau tabib Lukas. Ya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Nah, Bapak Ibu, kita membaca ayat pertama ini, ya, dikatakan oleh Lukas kepada Theophilus bahwa segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, itulah yang ditulis oleh tabib Lukas. Artinya bahwa Yesus mengajar dan Dia mengerjakan, atau Dia mengerjakan apa yang diajarkan. Ya, bukan hanya mengajarkan, tapi Dia juga mengajarkan dan melakukannya. Nah, saudaraku, ini penting. Dua hal ini penting, mengajar dan mengerjakan, saudaraku. Ya, itulah sebabnya dituliskan kepada kita hari ini firman-Nya. Ya, di dalam ayat yang ketiga selanjutnya dikatakan kepada mereka, ya, itu kepada para rasul, Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Wow. Sebab selama 40 hari, perhatikan saudaraku, sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang, ya, saya ulangi, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudaraku, perhatikan baik-baik ayat 3 ini, ya. Saya sungguh diberkati sekali dengan kalimat yang terakhir ini, bahwa selama 40 hari. Berapa hari, saudara? 40 hari, ya, bukan 40 jam, bukan, saudaraku, 40 menit, 40 hari. Yesus berulang-ulang, ya, bukan sehari sekali, tetapi selama 40 hari itu setiap harinya berulang-ulang menampakkan diri kepada rasul-rasulnya. Dan apa yang Dia bicarakan dengan rasul-rasulnya adalah tentang kerajaan Allah. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesuatu hal yang berulang-ulang disampaikan, ya, oleh Tuhan sendiri, maka pasti hal itu sangat penting. Dan apa yang Yesus sampaikan kepada rasul-rasul berulang-ulang selama 40 hari, hanya satu hal, saudaraku, yaitu kerajaan Allah. Karena untuk itulah Yesus datang ke dalam dunia ini, saudaraku. Yesus ingin membawa kita kembali, saudaraku, ke dalam rencana Allah yang semula, yaitu menyatakan kerajaan Allah di muka bumi ini. Saudara, kalau kita membaca kitab Kejadian sampai Wahyu, narasinya semuanya itu berisi tentang satu hal aja,
kerajaan Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, murid-murid Tuhan di zaman akhir ini, mari kita mau sama-sama memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita sebagai murid-muridnya. Dan kita bukan hanya memahami dan mengetahuinya, tapi kita mau menghidupinya. Ya, kita mau mengalaminya, saudaraku. Bagaimana kita hidup dalam kerajaan Allah. Ya, itulah yang Tuhan kehendaki. Nah, mari kita akan lihat lebih lanjut, saudaraku. Ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa kini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Yesus kemudian juga memberikan pesan kepada mereka. Kamu harus tetap tinggal di Yerusalem sampai kamu menantikan menerima janji Bapa bahwa kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudaraku, baptisan Roh Kudus ini penting ya untuk murid-murid dan untuk kita semua, saudaraku. Sebelum bagaimana kita bisa hidup di dalam kerajaan Allah, tidak bisa kita hidup dengan kekuatan kita sendiri, saudaraku. Tetapi kita perlu kuasa dari Allah, kuasa di tempat yang maha tinggi, yang memampukan kita untuk bisa hidup di dalam kerajaan Allah. Untuk kita bisa hidup menurut aturan-aturan kerajaan Allah. Kita bisa hidup sesuai dengan apa yang kerajaan Allah aturkan, saudaraku. Kerajaan Allah bukanlah sebuah tempat, tapi kerajaan Allah adalah gaya hidup bersama Tuhan. Gaya hidup di dalam Kristus, saudaraku. Kita hidup bersama Kristus. Kita adalah murid-murid Kristus. Artinya kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Mengikut Kristus bukan sebagai fans, saudaraku. Tapi kita mengikut Kristus sebagai murid-muridnya. Artinya, apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus perintahkan, apa yang Yesus kerjakan, Yesus juga mau kita lakukan itu semua. Kita mengerjakannya, kita juga memberitakannya, kita menyampaikannya kepada orang lain. Tetapi kita harus juga mengerjakannya. Dan saudaraku, di dalam ayat selanjutnya, ayatnya yang ke-8. Nah, ini ayat yang penting buat kita supaya kita bisa menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan untuk kita hidup di dalam kerajaan Allah. Bagaimana kita tinggal sebagai komunitas kerajaan Allah, ya. Ayat yang ke-8 berkata begini, tetapi kamu akan menerima kuasa atau dunamos, ya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku atau martus, ya, di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan bahwa Yesus mengingatkan atau Yesus memperingatkan murid-muridnya untuk mereka tinggal di Yerusalem menunggu janji Bapa, yaitu bahwa mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudaraku, karena inilah yang penting supaya mereka bisa menjalankan, mereka bisa melakukan perintah Tuhan, yaitu hidup dalam kerajaan Allah dan menghadirkan kerajaan Allah dimanapun mereka berada. Untuk itu, mereka perlu kuasa di tempat yang maha tinggi. Demikian juga dengan kita hari ini, saudaraku. Tuhan mau supaya kita hidup di dalam kerajaannya dan menghadirkan kerajaannya dimanapun kita berada, saudaraku. Dimulai dari mana? Dari rumah kita, dari keluarga kita, dari komunitas sepakat kita, dari komunitas sel kita, saudaraku. Barulah kita bisa, saudaraku, ya, menjadi saksinya dimanapun kita berada. Di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, dikatakan, kamu akan menjadi saksiku, ya, martusku. Dari kata ini keluarlah kata martir, ya, ada artinya orang yang siap, saudaraku, mati karena kebenaran Kristus, mati karena Injil kerajaan, mati
karena nama Yesus, saudaraku. Ya, itulah saksi, saudaraku. Saksi itu juga adalah seorang yang melihat, yang mendengar, yang menyaksikan sesuatu peristiwa dan dia, saudaraku, melakukannya. Demikian, saudaraku, Tuhan mau kita menjadi saksinya. Artinya kita bukan cukup hanya mendengar atau kita membaca firman-Nya, tapi Tuhan mau kita mengalami firman-Nya. Tuhan mau kita mengalaminya, saudaraku, bukan hanya tahu bahwa ada kuasa di dalam Roh Kudus, ada kuasa, ada pengurapan dari Roh Kudus, tapi Tuhan mau kita mengalaminya. Sebagaimana kita baca, saudaraku, dalam Kisah Para Rasul, ketika Roh Kudus dicurahkan atas murid-murid di loteng Yerusalem itu, Petrus, seorang yang tadinya, maaf, saya kata seorang pecundang, ya, takut, saudaraku, dia menyangkal Tuhan ketika ditanya oleh seorang, ya, gadis Tuhan tentang apakah engkau juga orang, ya, bersama-sama dengan Yesus. Dia menjawab, aku tidak mengenal dia, dan seterusnya, saudaraku. Tetapi ketika dia diberkati, dibaptis dengan Roh Kudus, saudaraku, kita membaca dalam Kisah Para Rasul, dia kemudian berkhotbah, dan khotbahnya menggetarkan, saudaraku, orang-orang yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Sehingga hari itu Alkitab menuliskan ada 3.000 orang yang Tuhan tambahkan kepada mereka. Ya, saudaraku, itu yang dituliskan oleh Alkitab. Ya, prosesnya bagaimana? Saya pun tidak paham, tapi saya pahami dan saya percaya bahwa semua itu karena pekerjaan Roh Kudus. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan Tuhan inginkan hari ini kita ada sebagai gereja di zaman akhir ini juga, kita boleh melakukan semua ini, menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Seperti rasul-rasul di dalam kitab Kisah Para Rasul, saudara, kita bisa membaca bagaimana mereka memulai pelayanan demi pelayanan, bagaimana mereka, saudaraku, menghadapi tantangan, menghadapi aniaya, mereka dipenjarakan, bahkan kemudian ada yang dipenggal kepalanya seperti Yakobus. Mereka, saudaraku, dianiaya oleh karena Injil kerajaan, oleh karena berita tentang kerajaan Allah. Saudaraku, Tuhan mau kita juga siap untuk hidup di dalam kerajaan Allah, dan siap, saudaraku, ya, untuk menjadi saksi bagi kerajaan Allah. Nah, saudaraku, ya, dikatakan kita akan menerima kuasa, ya, dunamos. Dari kata dunamis inilah keluar kata dinamit. Ya, saudara tahu dinamit adalah satu, ya, bahan peledak yang ledakannya itu luar biasa. Nah, saudaraku, ketika Roh Kudus memenuhi kita, ketika Roh Kudus datang ke dalam hidup kita, maka kita diberi kuasa untuk kita bisa menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Mulai dari rumah kita sampai juga Tuhan boleh pakai kita dimanapun, saudaraku, sampai ke ujung bumi. Haleluya, saudara siap? Ya, saya bersyukur kalau hari ini saya boleh berdiri, saudaraku, boleh melayani hari ini. Semua ini karena Roh Kudus yang mengubahkan hidup saya. Ada kuasa yang ada di dalamnya, di dalam diri saya yang Tuhan kerjakan, membuat saya boleh semakin hari terus dibaharui, saudaraku. Ya, saya lahir di dalam keluarga Kristen. Ya, dari lahir saya sudah Kristen, saudaraku. Ya, waktu saya kecil, saya juga ikut sekolah minggu, yaitu namanya dulu sekolah minggu. Kemudian saya di remaja juga saya ikut aktif dengan kur di gereja. Tapi ketika saya mulai menjelang pemuda, nah, bahkan sebelum pemuda lah ya, saya masih remaja, saya sudah terlibat dengan dosa-dosa yang menjijikkan bagi Tuhan. Ya, saya terikat dengan onani, saya terikat dengan hal-hal yang najis, merokok, saudaraku, juga mulai minum minuman keras. Itu yang saya lakukan. Tapi hari Minggu saya di gereja, saudaraku. Hari Minggu saya ibadah. Hari Minggu saya nyanyi di kor, saudaraku. Ya, sampai saya meningkat jadi pemuda, dari di situ saya semakin liar hidup saya. Ya, orang-orang tahu saya Kristen, saudaraku. Tapi kehidupan Kristen saya hanyalah sebuah agama. Saya tidak, saudaraku, menjadi saksi Kristus pada masa-masa itu, saudaraku. Namun saya bersyukur ketika Tuhan
menjamah saya. Ketika saya mengalami kelahiran baru, saudaraku, hidup saya Tuhan ubahkan. Roh Kudus mulai bekerja di dalam hidup saya. Saya tadinya marah, pahit, benci dengan papa saya. Karena disiplin yang saya terima dari beliau, sekarang dia almarhum sudah di rumah Bapa, itu buat saya sangat menyakitkan saya. Sehingga saya punya kemarahan, saya punya dendam, saya punya kepahitan kepada dia. Dan saya ingin satu hari saya akan membalas dendam. Namun Tuhan baik, hal itu tidak terjadi, saudaraku. Sebaliknya, saya dijamah Tuhan, dan ketika saya bertobat, saudaraku, semua rasa benci, semua rasa dendam, semua kemarahan itu seperti Tuhan angkat, saudaraku, hilang dari hati saya. Dan saya bisa mengasihi Bapa saya. Saudaraku, itulah satu kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup saya. Bahwa ketika Roh Kudus memenuhi saya, maka ada kasih yang Tuhan punyai, kasih yang Tuhan sudah berikan kepada saya itu bisa saya bagikan juga kepada Bapa saya. Gimana saya bisa mengampuni dia, saudaraku, saya bisa mengasihi dia. Dan kemudian berjalan waktu, ya, Papa saya masih belum bisa mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidup saya. Ya, saya dulu rumah itu kayak tempat kos, ya. Kalau malam di jalanan, siang di rumah, saudaraku. Namun sejak saya bertobat, saya diubahkan Tuhan, saya betah di rumah. Ya, dan saya mulai kemudian rindu baca Alkitab, saudaraku. Baca firman Tuhan, saudaraku, berjam-jam. Tuhan memberikan saya kasih karunia untuk saya bisa juga menghafal banyak ayat, saudaraku. Itu satu anugerah Tuhan buat saya. Dan saudaraku, ketika saya ada dalam situasi seperti itu, ya, Papa saya masih melihat saya, ya ini seperti kayak, ya dikatakan orang hangat-hangat kayak ayam, saudara. Ya, tapi itu menjadi tantangan buat saya berdoa, Tuhan, ya pakai saya untuk saya bisa jadi saksi buat keluarga saya. Ya, kalau memang bukan saya, ya Tuhan bisa pakai orang lain. Ya, karena saya juga pakai ayat, saudaraku, bahwa katanya Nabi nggak dihormati di rumah sendiri. Ya, tapi saudaraku, saya bersyukur. Beberapa bulan kemudian, ya, saya waktu itu mengikut persekutuan, ya masih persekutuan di rumahnya Pak Sofyan Suteja, ya. Dulu ini cikal bakalnya Abelaf, yaitu dulu dikenal dengan ya persekutuan ikan anjing, saudaraku, karena banyak anjingnya. Nah, saya di situ, saudaraku, saya beribadah bersama-sama dengan Pak Sofyan, Pak Edilio, dan sebagainya, saudaraku. Kemudian beberapa bulan kemudian, adik-adik saya minta ikut sama saya. Mereka bilang, boleh nggak kami ikut kamu ibadah di tempat kamu? Saya bilang, karena saudaraku, keluarga saya ini, keluarga kita ini Protestan, saudaraku. Jadi saya sudah dikarismatis. Wah, mana kamu bisa mau ikut ini? Saya nih begini, saya ceritalah tentang karismat. Mereka nggak mau ikut. Ya, singkat cerita, mereka ikut dengan saya. Saudaraku, kemudian ya puji Tuhan, mereka mengalami juga jamahan Tuhan, pemulihan dari Tuhan. Lalu kemudian satu hari saya tanya sama mereka, kenapa sih kamu mau ikut saya? Lalu mereka bilang, kita disuruh sama Papa. Karena Papa melihat kamu berubah, dan Papa bilang, kalian ikut deh si Billy, mungkin kalian juga bisa berubah. Saudara, itulah pekerjaan Roh Kudus, saudaraku. Bukan kekuatan saya, bukan kemampuan saya. Dulu saya sudah pernah coba mau berhenti rokok, nggak bisa berhenti, saudaraku. Saya sudah coba untuk nggak mau melakukan, saudaraku, ya percaya belum nggak bisa. Dan kekuatan sendiri nggak bisa, saudaraku. Tapi ketika Roh Kudus memenuhi saya, ketika Roh Kudus bekerja, saudaraku, ada kuasa dari dalam itu yang membawa saya kepada pembaharuan. Ya, saudaraku, dan hari ini, ya masih ada, saudaraku, hal-hal yang saya terus sedang Tuhan baharui, Tuhan ubahkan. Tapi saya bersyukur semua ini karena pekerjaan Tuhan, saudaraku. Ya, saudara, menjadi saksi Kristus artinya apa yang kita perbuat, apa yang kita hidupi, itu adalah sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Saudara sebagai seorang karyawan misalnya, saudara ada di kantor, ya, di tempat, ya, di marketplace, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pekerja di sana, saudara bekerja dengan cara, dengan nilai-nilai kerajaan Allah.
Ya, salah satunya adalah saudara bekerja dengan jujur. Ya, kalau saudara ada di bagian khususnya mungkin pembelian gitu ya, pemasaran, itu yang ada berhubungan dengan keuangan, saudara harus jujur. Ya, saudara mesti hatimu benar-benar kepada Tuhan. Sebab Yesus hanya membandingkan dirinya dengan apa? Dengan mamon. Saudaraku, kita nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kita harus satu aja, Tuhan atau mamon. Itu sebabnya saudara perlu jaga hati saudara, biar Roh Kudus yang tinggal di hati saudara, sehingga saudara bisa melakukan segala pekerjaan saudara sesuai dengan nilai-nilai kerjaan Allah. Saudara bekerja dengan jujur, ya, bekerja dengan benar, dengan setia. Saudaraku, bekerja dengan bertanggung jawab, penuh tanggung jawab. Sebagaimana saudaraku aturan di kantor saudara, jam kerja misalnya masuk jam 8, pulang jam 4. Saudara lakukan itu. Kalau perlu saudara masuk sebelum jam 8, pulang sesudah jam 4. Ya, bukan on time, tapi bisa saudaraku lebih dari itu. Ya. Apalagi saudaraku, kita di rumah saudaraku, ya, keluarga kita menjadi saksi buat keluarga-keluarga tetangga kita, saudaraku. Bagaimana mereka melihat kita sebagai keluarga Kristen. Saudaraku, mereka bisa melihat dan mereka bisa merasakan bahwa sungguh di dalam keluarga kita ada kasih, ada pengampunan, ada penerimaan, ada saling, saudaraku, ya, menolong, saling membangun. Bukan yang sebaliknya. Demikian, saudaraku, menjadi saksi Kristus. Saudara di sekolah, ya, saudara di kampus, ya, saudara kuliah sekolah dengan benar, ujian dengan benar, ya, bukan hasil contekan, saudaraku. Saya dulu sebelum bertobat, ya, saya nyontek, ya. Kalau mau ujian, ambil posisi duduknya itu paling belakang, gitu. Karena posisi duduk itu menentukan, ya. Nah, tapi itu dosa di mata Tuhan. Jadi saudara sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, mari saudaraku jadi saksi Tuhan. Saudara lulus dengan murni, bukan contekan, ya, bukan hasil saudaraku, ya, ada suap-suapan dengan dosen atau dengan guru. Kita lulus sebagai seorang pelajar, sebagai seorang mahasiswa adalah murid Kristus. Ya, saudaraku, banyak hal yang Tuhan ajarkan untuk kita bisa hidup sesuai dengan apa yang kerajaan Allah maksudkan. Nah, Bapak Ibu nanti bisa membaca kembali, ya, Matius pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-7. Karena Injil Matius pasal 5 dan pasal 7 ini merupakan, saudaraku, fondasi kekristenan kita. Saudaraku, kekristenan bukanlah hanya sebuah agama, tapi kekristenan adalah sebuah kehidupan. Kekristenan adalah sebuah gaya hidup di dalam kerajaan Allah, gaya hidup bersama Allah, gaya hidup sebagaimana Allah hidup, saudaraku. Ada satu ayat yang berkata begini, barang siapa yang berkata bahwa dia ada di dalam Kristus, ia harus hidup seperti Kristus hidup. Ya, saudaraku, itulah hidup dalam kerajaan Allah. Ya, saya mau mengutip beberapa ayat saja, saudaraku, di dalam Injil Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-20. Ya, dikatakan begini, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudaraku, ini prinsip yang pertama, bahwa saudaraku untuk kita hidup bisa ada dalam kerajaan Allah, saudaraku kita harus perhatiin hidup kita. Yesus berkata kalau hidup keagamanmu tidak melebihi atau tidak lebih benar dari kehidupan agama ahli-ahli Taurat dan Farisi, kamu nggak bisa masuk kerajaan surga. Kamu tidak hidup dalam kerajaan surga. Saudaraku, kenapa? Karena kalau berbicara tentang agama, saudaraku, maka kita tidak bisa, ya, menandingi, saudaraku, gaya hidup agamanya para ahli Taurat dan orang Farisi. Karena mereka, saudaraku, para ahli Taurat, orang Farisi ini mereka, saudaraku, begitu tekun katamnya, tekun membaca kitab Taurat, tekun membaca kitab para nabi, saudaraku. Kita baca katam aja kan bisa bolong-bolong, saudaraku. Ya, hari ini baca, besok enggak. Ya, saudara, tapi mereka baca tekun setiap hari. Mereka tahu, saudaraku, ayat-ayat dalam Taurat, dalam kitab para nabi mereka hafal, saudaraku. Dan tapi semua itu mereka lakukan hanya sebagai satu, saudaraku,
ya kebiasaan agamawi, saudaraku. Nah, Yesus berkata kalau kebenaran kita tidak melebihi mereka, maka kita nggak bisa masuk kerajaan surga. Artinya, saudaraku, bahwa standar kerajaan surga itu melebihi tradisi agama. Oleh sebab itu, Tuhan mengingatkan itu, saudaraku. Biar kita boleh hidup, saudaraku, sesuai dengan nilai kerajaan Allah. Kalau bagi orang Farisi, bagi para ahli Taurat, saudaraku, tampak luar itu penting buat mereka. Itu sebabnya kata Yesus, mereka suka berdiri, saudaraku, di tikungan-tikungan jalan, berdiri, saudaraku, kalau mereka ibadah duduk di tempat-tempat paling depan, saudaraku, supaya kelihatan orang. Mereka pakai jubah-jubah, saudaraku, kebesaran agamanya, saudaraku. Tapi itu semua tidak membawa mereka kepada kebenaran yang sesungguhnya. Yang Tuhan mau, kebenaran itu dimulai dari hati kita, saudaraku. Dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus mengerjakan kebenaran dari hati kita, maka saudaraku, hidup kita akan terus semakin hari semakin serupa Kristus, dan hidup kita akan menjadi berkat, menjadi saksi Kristus bagi banyak orang. Saudaraku, nah ayat yang berikut, ya, dalam Matius pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-12, ya saya mengutip aja, nanti Bapak Ibu bisa baca pasal 5 sampai pasal 7. Ayat 12 dari Matius 7, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi artinya, saudaraku, apa yang saudara kehendaki orang berbuat kepada saudara? Saudara ingin orang hormati saudara? Saudara ingin orang menghargai saudara? Hormatilah orang terlebih dahulu. Hargailah orang terlebih dahulu. Ya, apa yang saudara inginkan orang lain lakukan buat saudara? Saudara ingin ingin orang melakukan yang baik buat saudara? Lakukanlah dahulu yang baik. Saudaraku, demikian di dalam kita membangun, saudaraku, komunitas kerajaan Allah, supaya kita sama-sama bisa hidup di dalamnya. Saudaraku, semua itu dimulai dari saya. Semua itu dimulai dari pribadi kita, saudaraku. Ya, apa yang saya ingin saudara saya, teman kompak saya lakukan buat saya mesti lakukan dulu buat dia. Ya, kalau saya mengendaki teman saya, ya, terbuka dengan saya dulu harus terbuka kepada dia. Saudaraku, itu prinsip kerajaan Allah. Itu nilai kerajaan, itu standar kerajaan Allah. Ya, apa yang kita ingin orang lain lakukan kepada kita lakukan lebih dahulu kepada mereka. Jadi saudara, di dalam kita membangun komunitas kerajaan Allah, di dalam kita hidup di dalam komunitas kerajaan Allah, saudaraku, semuanya akan menjadi baik, semuanya akan menjadi indah, semuanya akan menjadi sempurna ketika kita sepakat bersama-sama apa yang kita kehendaki orang lain perbuat, kita perbuat lebih dahulu, saudaraku. Ketika ini ada di dalam kompak kita, saudaraku, wow, saya percaya kompak kita akan sungguh, ya, exciting, dan kita akan mengalami pertumbuhan bersama-sama yang semakin hari semakin serupa Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk kita terus bisa membangun komunitas kerajaan Allah dan kita hidup di dalam kerajaan Allah. Pesan-pesan dari Tuhan, firman Tuhan hari ini, ya, ayat-ayat yang terakhir saya mau bacakan buat Bapak Ibu kita semua. Di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat 24, dimulai katakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini. Ya, perkataan yang mana? Dimulai dari Matius pasal yang ke-5 sampai Matius pasal yang ke-7 ini. Ya, semua perkataan Yesus yang dimulai dengan 8 ucapan berbahagia, saudaraku. Ya, ucapan 8 berbahagia itu bukan ditujukan kepada orang-orang yang sudah lahir baru, tapi itu kepada orang-orang yang baru pertama kali mendengar Yesus. Jadi saudaraku, semua itu adalah hal yang baru pertama kali Yesus sampaikan kepada orang-orang yang mengikuti Dia. Ya. Nah, kemudian saudaraku, Yesus mengajarkan, ya, setelah ucapan bahagia, ada kemudian saudaraku Yesus memberikan satu visi kepada murid-muridnya bahwa mereka akan menjadi komunitas tegar, komunitas terang dan garam. Dan selanjutnya Yesus mengajarkan nilai-nilai bagaimana kita hidup di dalam kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang lain itu akan ditambahkan kepadamu.
Jadi saudaraku, kembali kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah yang diulang-ulang oleh Tuhan Yesus untuk kita boleh saudaraku mengerti dan kita hidup di dalamnya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita boleh saudaraku melangsungkan kehidupan di dalam kerajaan Allah. Dan juga kita menghadirkan kerajaan Allah. Kita hadir sebagai komunitas kerajaan Allah. Di kantor, saudaraku, di tempat usaha, di tempat kita belajar, tempat kita kuliah, di rumah kita, di lingkungan kita, saudaraku, yaitu dengan kita mendengar, saudaraku, apa yang Yesus ajarkan. Kita mengerti apa yang Yesus ajarkan dan kita melakukannya. Maka saudaraku, kita akan menjadi saksi Tuhan oleh pekerjaan Roh Kudus, oleh kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita, menjadikan kita saksinya dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Haleluya. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Oleh karena kasih karunia-Mu juga, kami sudah boleh mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Bapa, kami mau supaya hidup kami terus semakin hari, semakin Tuhan seperti yang Engkau kehendaki. Kami hidup dalam kerajaan-Mu Tuhan. Kerajaan-Mu adalah kerajaan yang tak tergoncangkan Tuhan. Kerajaan-Mu adalah kerajaan yang mengatasi segala kerajaan. Tuhan, kami mau hidup sebagaimana Tuhan Engkau perintahkan Tuhan. Kami mau hidup dalam kerajaan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan bahkan menghadirkan kerajaan-Mu dimanapun Tuhan Engkau tempatkan kami. Mulai dari hidup kami, di rumah kami Tuhan. Di tempat pekerjaan kami, tempat usaha kami, di tempat kami belajar Tuhan, juga di tempat-tempat di mana Tuhan Engkau berkenan kami boleh berada. Semua itu Tuhan, kami bersyukur Tuhan pakai kami, menjadikan kami saksi-saksi-Mu Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, Engkau bekerja dalam hidup kami. Roh Kudus mengurapi kami, Roh Kudus memimpin kami. Roh Kudus, Engkau yang terus mengendalikan kami, membawa kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu. Dan Roh Kudus, Engkau mengingatkan kami senantiasa apa yang Yesus Tuhan telah ajarkan kepada kami, supaya kami boleh hidup di dalamnya. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat berkat-berkat-Mu dalam keluarga kami. Berkat kesehatan, berkat kekuatan Tuhan, juga berkat-berkat keberhasilan Tuhan di dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi anak-anak kami. Dalam setiap juga pelayanan yang Tuhan percayakan kami bisa lakukan semuanya dengan baik. Bahkan terima kasih bahwa Tuhan juga sudah berkenan memakai kami menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami boleh kembalikan segala pujian, hormat dan syukur hanya bagi Tuhan. Bapa, terima kasih. Engkau berkati Tuhan umat-Mu sepanjang minggu mendatang ini Tuhan. Semua umat-Mu Tuhan, Engkau berkati dalam keluarga mereka. Biar setiap hubungan dalam keluarga diberkati, dipulihkan. Hubungan-hubungan yang retak dibaharui oleh Tuhan. Bapa, sehingga ada kasih Tuhan yang mengikat, menyatukan dan menyempurnakan setiap keluarga, setiap rumah tangga Tuhan. Demikian juga di dalam setiap komunitas sepakat, komunitas sel Tuhan. Semuanya Tuhan terjalin kasih mesra-Mu Tuhan. Kasih yang murni, kasih yang tak bersalah Tuhan. Yang mengikat dan menyatukan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat-Mu Tuhan. Di dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, apa yang mereka kerjakan dan usahakan sepanjang minggu mendatang. Bapa, Engkau memberkatinya, membuat mereka berhasil Tuhan. Juga studi anak-anak kami Tuhan, yang dalam waktu ke depan ini mereka akan menyelesaikan juga studi mereka lewat ujian-ujian Tuhan, kenaikan kelas Tuhan dan kelulusan. Tuhan memberkati mereka, Engkau memberikan hikmat pengetahuan kepada mereka, sehingga mereka bisa menyelesaikan semua studi mereka dengan baik, bahkan mereka menjadi yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa, kami syukuri berkat-Mu yang Tuhan juga percayakan kepada kami hari ini.
Tuhan, kami mau kembalikan dengan penuh syukur Tuhan, segala berkat-berkat keuangan yang Tuhan percayakan kepada kami. Persembahan persepuluhan kami kembalikan kepada Tuhan. Juga persembahan misi, persembahan diakonia, semuanya kami mau berikan dengan sukacita Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Demikian Bapa, kami bersyukur buat semua berkat Tuhan bagi kami hari ini. Dan biarlah Tuhan, kami terus memuliakan Tuhan dan menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih yang besar dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan penghiburan serta kuasa dari Roh Kudus yang memenuhi engkau siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, dalam nama Yesus Tuhan. Amin.